Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulia Urfa dengan NIM 2105125284, mahasiswi Universitas Riau, Program Studi Pendidikan Fisika. Di video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Nah baik, untuk soal pertama yaitu jelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kepribadian mahasiswa pendidikan fisika Universitas Riau. Nah menurut saya ini sangat penting karena dapat membantu untuk membentuk kepribadian mahasiswa dengan memberikan pemahaman dan penghayatan jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kemudian juga dapat mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap permasalahan atau persoalan berbagai kehidupan bermasyarakat, serta berbangsa dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kemudian juga dapat membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan juga dapat membentuk kesatuan bangsa serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat dengan berlandaskan Pancasila untuk berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Baik, sekarang itu nomor kedua yaitu pertanyaannya, apa target saudara pasca mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, lalu hubungkan dengan komitmen upaya pemberantasan korupsi. Nah, jadi menurut saya ini setelah saya mendapatkan materi tentang pendidikan kewarganegaraan ini, saya akan lebih sadar dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Sebagaimana dengan sila keempat bahwa harus ada pemimpin yang bertanggung jawab, tetapi banyak kita lihat bahwa masih banyak juga pejabat-pejabat di luar sana yang melakukan korupsi. Nah, oleh karena itu setelah saya mendapatkan pelajaran dari materi kewarganegaraan ini, saya mampu berkomitmen dalam mencegah korupsi dengan dukungan masyarakat sekitar agar negara kita ini bebas dari korupsi. Nah, kemudian soal yang nomor 3 yaitu bangsa Indonesia sebagai bangsa yang hidup bersama-sama dengan bangsa lain di dunia harus memiliki identitas nasional. Mengapa identitas nasional itu penting bagi bangsa Indonesia? Lalu sebutkan salah satu identitas nasional bangsa Indonesia dan mengapa identitas itu disepakati oleh bangsa Indonesia. Nah, jadi identitas ini memiliki fungsi sebagai alat pemersatu bangsa dan juga pembeda bangsa dan juga sebagai landasan negara. Nah, jadi apabila suatu negara tersebut tidak memiliki identitas bangsa, maka bangsa tersebut tidaklah aman atau bisa saja direbut oleh bangsa lain. Nah, kemudian salah satu contoh identitas nasional bangsa Indonesia itu ialah bendera merah putih. Nah, mengapa bendera merah putih ini dijadikan identitas nasional? Karena dari bendera merah putih ini mengandung nilai-nilai yang sangat kuat yang dapat membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia, dan dari sejarah pengguna bendera merah putih ini juga sangatlah panjang, dimulai dari era kerajaan hingga kemerdekaan bangsa Indonesia, dan ini juga menjadi saksi dari setiap perlawanan dan perjuangan pahlawan Indonesia hingga kemerdekaan. Nah baik, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya ialah, carilah satu kasus berkaitan dengan masalah demokrasi yang terjadi di Indonesia menurut Anda. Uraikan kasus tersebut dan berikan pandanganmu tentang perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini dengan persoalan keberagaman. Nah, di sini saya mengambil salah satu kasus yaitu tentang intimidasi. Nah, di mana intimidasi ini terjadi di Aceh pada tanggal 22 Maret. Pada saat itu, Ketua Pengawas Aceh mengatakan bahwa kasus ini umumnya terjadi karena pergesekan antar pendukung kandidat seusai menggelar kampanye. Nah, ada yang mengatakan bahwa waktu itu sempat dilempari batu, diketapel, dan juga ada yang mengatakan bahwa
orang-orang tersebut menghalangi masyarakat untuk datang ke lokasi kampanye kandidat tertentu. Nah, jadi di sini masalah demokrasi kita ini masih banyak dan belum terselesaikan. Sebagai bentuk pemerintahan dan simbol politik di Indonesia, sistem demokrasi sudah seharusnya menerapkan proses yang tidak memberatkan masyarakat, bukan malah mencoreng nama demokrasi. Slogan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat harus menjadi pedoman dalam setiap jajaran politik di Indonesia. Jika saja demokrasi dapat dibeli dengan segala kekuasaan atau kekayaan, maka demokrasi ini sendiri pun tidak berguna lagi bagi bangsa Indonesia serta generasi selanjutnya. Karena demokrasi yang sudah menjadi pilihan bangsa Indonesia untuk tatanan berlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, tidak ada pilihan lagi selain demokrasi haruslah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan oleh setiap warga negara. Jadi masyarakat yang demokratis hendaknya memenuhi ciri-ciri sebagai masyarakat yang memenuhi ciri-ciri masyarakat yang penuh tanggung jawab, toleran, kritis, dan terbuka, serta juga berperilaku adil. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 5, di mana pertanyaannya itu ialah jelaskan masalah kewarganegaraan di Indonesia terkait dengan keberagaman, hubungan antar agama, suku, ras, dan antar golongan. Dan cari satu kasus, kemudian uraikan kasus tersebut dan berikan pendapat atau pandanganmu terkait keberagaman di Indonesia saat ini. Nah, di sini saya mengambil salah satu konflik, yaitu konflik antar suku asli Bangka dan suku pendatang Pulau Bangka. Nah, di mana konflik ini awalnya terjadi antara suku asli dengan suku pendatang di Bangka merupakan konflik yang diakibatkan oleh persaingan sumber daya. Konflik ini pada awalnya dipicu oleh masalah yang melibatkan suku asli Bangka dengan pendatang, di mana suku pendatang ini mencoba melakukan pemerasan terhadap seseorang yang dari suku asli. Nah, walaupun masalah ini terlihat sepele, namun masing-masing pihak itu mengatasnamakan suku sehingga konflik ini yang awalnya kecil menjadi makin parah dan bahkan menyebabkan korban jiwa. Nah, dari konflik tersebut menunjukkan bahwa masih ada permasalahan antar suku di Indonesia. Dengan banyaknya keberagaman di Indonesia, kita harus berpikir bagaimana keberagaman ini membawa perdamaian untuk bangsa kita. Dan kita jangan ada lagi permasalahan antar suku, budaya, ataupun yang lainnya. Jika ada permasalahan seperti ini, maka kita harus dapat menyelesaikannya dengan damai dan tanpa ada korban jiwa. Karena demokrasi Pancasila ini mempunyai cerminan nilai-nilai Pancasila yang mana akan membawa kebaikan bagi suatu bangsa yang mempunyai keberagaman. Nah, mungkin itu pendapat saya tentang konflik yang terjadi di suku tersebut. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 6. Nah, di mana pertanyaannya ialah NKRI adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau. Dengan demikian, sering dikatakan Kepulauan Nusantara. Jadi, upaya-upaya apa yang harus dilaksanakan dalam rangka sosialisasi pengembangan wawasan Nusantara tersebut? Nah, di sini menurut saya, usaha yang dapat kita lakukan untuk memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan Indonesia, itu kita bisa mulai dari TK atau Taman Kanak-kanak. Nah, di mana di sini kita bisa mengenalkan seperti mulai dari lagu kebangsaan atau lagu-lagu daerah, dan juga seperti kita mengenalkan apa warna bendera dari negara kita. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke tingkat SD atau sekolah dasar. Nah, di mana di sini kita melanjutkan pelajaran dari atau pemberitahuan dari TK. Nah, mungkin di sini kita bisa memberitahukan bagaimana itu mempelajari tentang sejarah Indonesia mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar itu sebagai hukum bangsa. Nah, kemudian untuk tingkat SMP kita bisa mendalami tentang Undang-Undang Dasar itu tersebut, dan begitu juga dengan SMA. Jadi dengan pemberitahuan pembelajaran kewarganegaraan ini kita bisa meningkatkan upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Nah, untuk soal ketujuh itu
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi negara Republik Indonesia. Nah, mengapa diperlukan konstitusi bagi sebuah negara? Dan mengapa Indonesia melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945? Nah, jadi konstitusi ini adalah pemberian atau pegangan sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Kalau misalnya tanpa konstitusi itu sebuah negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan atau keinginan masyarakat. Nah, tanpa konstitusi ini maka negara atau sebuah bangsa itu tidak ada yang mengatur hak-hak asasi dari warga negaranya. Nah, kemudian di sini ada beberapa tujuan mengapa terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, salah satunya itu tujuan dari amandemen itu ialah untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai perlindungan maupun jaminan hak asasi manusia. Kemudian ada juga sebagai untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai pelaksanaan ataupun kedaulatan rakyat dan juga untuk menyempurnakan kehidupan berbangsa atau bernegara. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dari tujuan terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini.